Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pernah di masa kehidupan Sang Buddha ada seorang anak baru saja ditinggal kematian oleh orang tuanya. Sama seperti saat ini Bapak Ibu baru saja ditinggal seorang mama yang sangat berharga di tengah-tengah keluarga. Sebagai anak berbakti seperti manusia orang lainnya, arwah orang tuanya ini terlahir atau masuk alam surga. Sudah menjadi harapan setiap orang, setiap umat beragama, hidup dunia bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Demikian pula anak ini berharap setelah kematian orang tuanya pun bisa terdorong telah di alam surga bahagia. Kemudian anak ini menemui kepada Sang Buddha. Kemudian setelah ketemu Sang Buddha, dia bercerita baru saja kehilangan orang tuanya dan mohon dengan kekuatan Sang Buddha dengan cara apa agar arwah orang tuanya itu bisa masuk alam surga. Kemudian Sang Buddha menyuruh anak ini pergi ke sebuah kolam sambil membawa minyak dan batu. Setelah ketemu kolam dan minyak dan batu, membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam, kemudian menuang minyak tadi ke kolam. Apa yang terjadi setelah dilempar batu tadi tenggelam di kolam, setelah minyak dituang, minyak tadi terapung di permukaan air atau di kolam tersebut. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung di permukaan air, Sang Buddha menyuruh anak ini, pemuda ini, untuk mengundang rohaniwan yang dikenal dari berbagai penjuru untuk datang ke kolam tersebut dan memanjatkan doa agar batu yang tenggelam bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun, rasanya tidak mungkin Sang Buddha. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan akan terapung di air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan tercela, akan menenggelamkan orang tuamu di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam bahagia, alam surga. Bapak Ibu saudara sekalian, baru saja Bapak Ibu kehilangan orang tua. Kita tidak tahu secara pasti almarhum ini terlahir di alam bahagia, alam surga maupun alam bawah. Kalau seandainya terlahir di alam bawah, kita tidak tega, pasti akan berjuang mati-matian bagaimana orang tua itu bisa terangkat di alam bahagia, alam atas. Apakah bisa? Apakah ada cara? Bisa. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya, yaitu ditaruh perahu atau kapal. Itu sudah otomatis batu yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula Bapak Ibu, dari kemarin setiap hari sampai besok kita akan memanjatkan doa-doa. Doa-doa yang kita panjatkan dari agama apapun, saya kira itu membuat kapal-kapal, membuat perahu-perahu bagi orang tua kita. Sekiranya telah di alam-alam bawah, bisa mengangkatnya di alam-alam atas, alam-alam bahagia. Lebih-lebih di dalam tradisi Buddha Mahayana, kita mengenal sesosok Amitabha Buddha. Dalam janji dan prasastianya yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan
Barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk telaki di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga Sukawati. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga almarhumah peninggal ini telah di alam surga Sukawati benar-benar menjadi kenyataan. Dan sebagai ungkapan bakti di samping doa, kita juga bisa melihat rangkaian bunga-bunga maupun dekorasi-dekorasi yang indah di sekeliling peti. Itu tentunya bukan sekedar untuk variasi, untuk menambah keindahan yang melihat, namun juga di situ ada doa dan harapan, ada simbol-simbol keagamaan juga yang harus kita pelajari, harus kita maknai. Di kalangan umat Buddha, bunga sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Bapak Ibu ketika melihat bunga bukan saja melihat keindahan, di situ ada perenungan bahwa suatu saat nanti pun kita pun seperti bunga ini dipetik, kemudian besok atau besoknya sudah layu. Mengingatkan kepada kita semua, kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal. Sekaya apapun, sebagus apapun, secantik apapun juga akan mengalami kelayuan. Itulah proses alami dan kodrati yang ditunjukkan dengan bunga. Di samping yang saya jelaskan, doa, kemudian simbol dari bunga, di samping peti jenazah bisa kita lihat rumah-rumahan. Ini acara tradisi, namun juga bisa dimaknai ada beberapa kemiripan dengan ajaran Sang Buddha, rumah-rumahan tersebut. Apakah beliau akan bisa menempati rumah sebagus dan semewah ini? Tentunya tergantung dari beberapa faktor. Ada sebuah cerita di kalangan umat Buddha, ada seorang biku yang mempunyai kemampuan pergi ke alam surga. Ketika pergi ke alam surga, dia mendapati melihat rumah megah dan mewah namun belum berpenghuni, masih kosong. Kemudian Biku Moggallana ini karena penasaran turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya di surga melihat istana rumah megah dan mewah, itu milik siapa? Perlu kamu ketahui itu milik seorang yang bernama Nandia. Sekalipun dia belum meninggal, di dalam ketika di dunia banyak melakukan kebajikan-kebajikan, sebagai pahala kebajikannya di alam surga sudah tercipta rumah megah dan mewah dan belum berpenghuni. Itulah Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia biasa kita pun juga berharap, berdoa, baik itu pakai simbol maupun tidak. Kita berharap setelah meninggal ini orang tua bisa menempati fasilitas kehidupan seperti yang kita bayangkan, seperti rumah-rumah ini. Alangkah bahagianya keluarga yang ditinggalkan apabila betul-betul seorang tua menempati rumah megah dan mewah seperti ini. Bukan sedih, malah bangga. Saya yakin kebajikan-kebajikan yang telah dimiliki beliau, yang telah ditanam beliau semasa kehidupannya memadai untuk menempati fasilitas kehidupan di alam-alam surga bahagia. Dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan sepenuhnya karena tidak mengkhawatirkan lagi kehidupan-kehidupan di alam sana penuh kedamaian, kebahagiaan, dan di alam surga bahagia menjadi tujuan dan harapan setiap orang. Kita ucapkan selamat jalan, semoga jalan yang dilalui beliau selalu lapang dan terang. Sadu, sadu, sadu.